Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung aja kita bahas ya. Di sini aku pengen bahas sedikit ya, sekedar ulasan buku yang baru aku beli. Ini buku baru ya. Buku baru berjudul Mengungkapkan Kebenaran Akidah Asy'ariyah untuk meluruskan distorsi terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari dan ajarannya. Ya, di sini di Indonesia ini apa ya, terjadi perbedaan sudut pandang dan bahkan sampai ke level tuduh menuduh bid'ah antara Islam yang salaf ya, mengikut Al-Quran dan Sunnah kembali kepada Nabi, sama Islam yang berbasis akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Buku ini karangan Ustadz Khalil Abu Fatih. Ini buku baru ya, aku baru beli. Alhamdulillah bagus banget. Ini buku baru tahun 2023 April. Ya, jadi langsung aja. Di sini bukunya cukup menarik ya untuk ukuran awam seperti saya. Di sini ada penjelasan definisi tentang Ahlus Sunnah. Ya, Ahlus Sunnah itu kelompok mayoritas. Di sini ada juga Ahlus Sunnah itu ya meliputi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di sini juga ada pandangan ulama atau pernyataan ulama terkait akidah yang dianut Islam mayoritas, umat Islam mayoritas Asy'ariyah sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau bicara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu maksudnya Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, di sini juga penulis ini yang menarik ya, ini bukan sekedar klaim bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah dan Maturidiyah, tapi di sini penulis menyajikan bukti-bukti tekstual kebenaran akidah Asy'ariyah sebagai akidah Ahlus Sunnah. Di sini ada Al-Maidah ya, ada hadis dalam riwayat Bukhari Muslim dan macam-macam ya. Di sini disebut kemudian di sini ada hadis-hadis yang membahas tentang menyebutkan keutamaan kaum Asy'ariyah. Ya, jadi bahasanya bukan opini pribadi ya, tapi ada kutipan hadis-hadisnya seperti ini ya, ada beberapa ya. Kemudian meluruskan distorsi tentang Imam Abu Al-Hasan Asy'ari dan ajarannya ya. Karena oleh Islam yang salaf yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu Asy'ari atau Abu Hasan Al-Asy'ari itu disebut paham bid'ah ya, akidah bid'ah. Nah, di sini yang menarik ya, yang aku baru tahu itu ada kebencian Az-Zahabi terhadap Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan kaum Asy'ariyah. Jadi ada tuduhan bahwa kebencian Imam Az-Zahabi. Zahabi itu ahli hadis ya, seperti itu. Malah di buku ini nanti akan dijelaskan tentang saya sempat baca An-Nasihah Az-Zahabi terhadap Ibnu Taimiyah. Ini di sini dibahas Imam Ibnu Taimiyah. Nah, di sini juga disebut kenapa paham Salafi atau akidah Salafi dan Wahabi itu ditentang karena ada kontroversinya ya, seperti itu. Dan itu bukan pernyataan subjektif ya, karena ada beberapa ulama. Saya sempat melihat banyak sekali ulama yang menentang paham akidah Ibnu Taimiyah ya. Ada lebih dari 10 yang jelas yang saya sempat baca. Ya, seperti itu. Terus nah ini yang saya maksud, penilaian Imam Az-Zahabi terhadap Ibnu Taimiyah. Jadi nggak heran kalau ada sejarah yang mengatakan Ibnu Taimiyah itu dipenjara ya, seperti itu. Nah, kemudian paham Wahabiyah. Nah, kan Islam Salafi itu identik disebut Wahabi. Nah, di sini yang pendiri Mekah itu Muhammad
bin Abdul Wahhab itu disebut sebagai penyokong gerakan Wahabi, ya, cenderung mengambil dari Ibnu Taimiyah. Ya. Nah, di sini juga disebut akidah Imam Ahmad bin Hambal. Jadi sebenarnya di sini lebih ke arah akidah ya, buku ini itu lebih ke arah membahas tentang akidah. Kemarin itu baru membahas tentang baru sampai sini saja, loncat-loncat, tapi cukup membuka wawasan ya, terutama saya yang awam. Nah, di sini juga dibahas tuh, menarik. Di akidah itu kan ada yang istilahnya ya teksnya ngomongnya apa ya sudah itu gitu kan. Nah, itu disebut kaum musyabihah. Ya. Ada juga yang mengatakan takwil. Nah, di sini di buku ini dijelaskan ya. Nah, yang menarik nggak kalah seru itu kaum musyabihah itu maksudnya yang mengatakan Allah itu seperti ada sifat makhluknya, membuat reduksi terhadap karya para ulama. Jadi seolah-olah kita itu harus hati-hati ya dalam membeli buku dan memahami. Karena di sini ya itu ada penyusupan pemikiran musyabihah ke dalam buku asli ulama salaf yang tidak disinggung seperti itu. Ya, jadi di sini ya sesuai review bukunya. Di sini disebut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi itu sebenarnya tidak datang dengan membawa ajaran dan paham baru. Keduanya hanya menetapkan menguatkan segala permasalahan akidah yang menjadi keyakinan para ulama salaf sebelumnya. Artinya keduanya hanya memperjuangkan apa yang diyakini oleh sahabat Rasul, seperti itu. Jadi dalam memahami akidah itu sebenarnya ada bahasanya, itu ada standarnya ya. Jadi tidak bisa serta-merta, apalagi kalau sudah membicarakan sifat Allah. Nah, buku ini itu bahasanya memberitahukan ya. Contoh ya. Jadi kita lihat ke kontroversi Ibnu Taimiyah halaman 94. Yang menarik ya. Nah, ini nih. Oh, ini. Nah, di sini ya yang kita lazim ya, bahwa kontroversi keyakinan Ibnu Taimiyah terhadap Allah itu, Allah berada pada tempat dan arah yang memiliki bentuk dan ukuran. Jadi nyebut Allah arah atas langit gitu ya, itu dipermasalahkan di dalam akidah Asy'ariyah. Tidak boleh kita seperti itu ya. Dan ini dibahas ya, dibahas bantahannya ya, dibantahnya ya. Nah, ini istiwa ya, sifat istiwa Allah. Nah, di sini disebut Ibnu Taimiyah itu mengajarkan kepada khalayak umum bahwa Allah itu istiwa, diterjemahkan duduk, naik, turun ya. Terus berada di atas arsy. Nah, di sini dibahas ya. Dibahas semua seperti itu. Ya. Jadi intinya sebenarnya akidah Asy'ari dan Maturidi itu lebih ke arah mensucikan Allah dari penyamaan dengan sifat makhluk. Karena Allah itu maha tinggi dan maha suci. Jadi ada beberapa nas Al-Quran, ayat Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami secara tekstual belaka. Jadi harus dipahami dengan pengertian yang mengandung adab kepada Allah untuk mensucikannya. Kalau di surat Asy-Syura itu disebut laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama ya, mempunyai ketidaksamaan dengan ciptaannya. Jadi sebenarnya akidah Asy'ari itu tidak mau menjelaskan Allah itu bisa dideskripsikan lebih jauh gitu loh. Jadi ya sudah itu aja, tapi lebih ke arah jangan ada indikasi-indikasi ke arah makhluk. Karena di sini juga disebut Ibnu Taimiyah itu mengatakan Allah itu mendudukkan
Nabi Muhammad di kursi atau di arsinya bersebelahan. Nah, itu aja sudah nyeleneh ya. Jadi sebenarnya buku ini cukup membuka wawasan supaya kita itu rada mikir gitu loh, rada mikir. Jangan mudah menyesatkan saudara kita hanya karena beda memahami akidah. Karena di buku ini mengutip beberapa pendapat ulama, perkataan ulama, dan hadis yang membenarkan bahwa Asy'ariyah dan Maturidiyah itu adalah standar baku dalam memahami akidah Islamiyah. Dan di sini juga diajarkan distorsinya apa aja gitu. Makanya menurutku buku ini sangat rekomendasi ya. Bisa digunakan oleh siapa aja, terutama pembelajar khalayak umum yang ingin memperbaiki, membuka wawasan tentang bahasan akidah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi unlock, swipe to unlock.